Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang keanekaragaman ekosistem hayati. Keanekaragaman ekosistem dapat diartikan sebagai hubungan atau interaksi timbal balik antara makhluk hidup satu dengan makhluk hidup lainnya, dan juga antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Suatu lingkungan tidak hanya dihuni oleh satu jenis makhluk saja, akan tetapi juga akan dihuni oleh jenis makhluk hidup lain yang sesuai. Akibatnya, pada lingkungan ini akan dihuni berbagai makhluk hidup lainnya. Perbedaan komponen abiotik atau komponen tidak hidup pada suatu daerah menyebabkan jenis makhluk hidup atau biotik yang dapat beradaptasi dengan lingkungan yang berbeda-beda. Komponen biotik dan abiotik di berbagai daerah disebut juga bervariasi baik mengenai kualitas maupun kuantitasnya. Variasi kondisi komponen abiotik yang tertinggi ini akan menghasilkan keanekaragaman ekosistem. Secara garis besar, terdapat dua ekosistem utama, yaitu ekosistem daratan dan ekosistem perairan. Ekosistem daratan terbagi atas beberapa bioma, di antaranya bioma gurun, bioma padang rumput, bioma savana, bioma hutan gugur, bioma hutan hujan tropis, bioma taiga, dan bioma tundra. Jadi, keanekaragaman ekosistem adalah segala perbedaan yang terdapat antar ekosistem. Keanekaragaman ekosistem ini terjadi karena adanya keanekaragaman gen dan keanekaragaman jenis atau spesies. Contoh keanekaragaman hayati tingkat ekosistem misalnya pohon kelapa banyak tumbuh di daerah pantai, sedangkan pohon aren tumbuh di daerah pegunungan. Pohon palem dan pinang tumbuh dengan baik di daerah dataran rendah. Kemudian jenis klasifikasi. Klasifikasi makhluk hidup ada beberapa macam, yaitu satu klasifikasi artifisial atau sistem buatan. Sistem ini didasarkan pada tujuan-tujuan. Selanjutnya adalah klasifikasi mengenai keanekaragaman ekosistem. Pengertian dari klasifikasi sendiri merupakan keanekaragaman pada makhluk hidup mengakibatkan adanya kesulitan dalam mempelajarinya. Untuk memudahkan mempelajarinya, memerlukan adanya klasifikasi atau pengelompokannya. Adanya klasifikasi mengakibatkan terbentuknya kelompok yang disebut dengan takson. Kemudian muncul istilah taksonomi yang berasal dari kata takson yang artinya kelompok dan nomos yang artinya hukum. Taksonomi merupakan cabang ilmu yang mempelajari klasifikasi. Ilmu ini mencakup pengelompokan dan pemberian nama pada makhluk hidup. Urutan takson dari tingkat tinggi ke tingkat yang terendah. Yang pertama kingdom, yang kedua division atau phylum, yang ketiga klasis, yang keempat ordo, yang kelima familia, yang keenam genus, dan yang ketujuh spesies. Sistem tata nama. Nama jenis atau spesies. Pemberian nama ilmiah. Tingkat spesies mengikuti sistem tata nama binomial. Ketentuan pemberian nama ilmiah sebagai berikut. Yang pertama, menggunakan bahasa Latin atau bahasa yang diserap ke bahasa Latin. Yang kedua, nama jenis terdiri dari dua kata. Yang kata pertama merupakan nama genus. Yang kata pertama itu ditulis dengan huruf kapital. Dan nama kedua merupakan petunjuk jenis ditulis dengan huruf kecil. 3. Nama jenis dicetak miring atau ditulis dengan garis bawah. Contoh Oryza sativa pada tata nama padi. Kemudian Genetum genemon pada nama meninjo. Kemudian Cosus nuvirifera adalah kelapa. Kemudian nama marga atau genus. Pada tingkat ini, marga terdiri atas satu kata. Nama marga dicetak miring dengan huruf pertama menggunakan huruf kapital.
Kemudian nama suku atau famili. Nama suku pada tumbuhan berbeda dengan hewan. Tumbuhan, nama sukunya, nama marga ditambah ACAE. Hewan sama dengan nama marga ditambah IDEA. Nama famili berasal dari nama salah satu marga anggota famili. Contoh, Solanaceae. Dari kata nama marga Solanum plus ACAE. Kemudian Validiae, nama marganya Felis ditambah IDEA. Kemudian nama bangsa atau ordo, khusus untuk tumbuhan nama bangsa diambil dari salah satu nama suku dengan mengubah akhiran ACAE menjadi ales. Kemudian jenis klasifikasi. Klasifikasi makhluk hidup ada beberapa macam, yaitu satu, klasifikasi artifisial atau sistem buatan. Sistem ini didasarkan pada tujuan praktis. Sebagai contoh klasifikasi berdasarkan kegunaan, tempat hidup, dan ukurannya. Tokoh-tokoh yang mengembangkan sistem ini adalah Aristoteles, mengelompokkan hewan menjadi hewan darat dan hewan air. Teparatus mengelompokkan tumbuhan menjadi pohon, pardu, semak, dan gulma. Kemudian sistem natural atau alami. Sistem ini didasarkan atas banyak sedikitnya persamaan ciri morfologi atau bentuk fisik. Contohnya hewan yang berkaki 2, hewan yang berkaki 4. Tokoh pada sistem ini adalah Carolus Linnaeus. Kemudian 3, sistem filogenis. Sistem ini didasarkan pada hubungan kekerabatan takson. Tokoh dari sistem ini adalah Jean-Baptiste de Lamarck dan Charles Robert Darwin. Selanjutnya yang C adalah jenis ragam hayati. Makhluk hidup di dunia ini ada banyak sekali jumlahnya hingga tak terhingga. Maka dari itu klasifikasinya terbagi menjadi 3, yaitu berdasarkan gen, individu, dan ekosistem. Hal ini dilakukan untuk mempermudahkan dalam proses identifikasi. Berikut penjelasan mengenai jenis ragamnya. Yang pertama, tingkat genetik. Keragaman di tingkat gen terjadi karena ada banyak sekali macam-macam gen yang menentukan sifat dan ciri-ciri suatu individu. Contohnya tipe rambut, ada yang lurus, keriting, hitam, coklat, dan pirang. Semua itu didasari oleh keanekaragaman genetik. Contoh individu lainnya pada bunga mawar. Jika dilihat semua mawar memiliki bentuk yang sama dan dengan nama spesies Rosa hybrid. Namun, pada beberapa bunga terdapat perbedaan warna pada mahkotanya. Hal ini disebabkan oleh gen penyusunnya yang berbeda. Maka warna yang dihasilkan pun bisa berbeda-beda seperti hitam, merah, putih, merah muda, dan lain sebagainya. Yang kedua, tingkat spesies atau individu. Perbedaan di tingkat individu ini dapat terjadi karena pengaruh genetik. Maka dari itu variasi individu atau organisme yang hidup menjadi banyak. Contohnya spesies Araceae atau palem-paleman. Jika dilihat dari bentuk fisiknya, memang ada beberapa jenis tumbuhan yang menyerupai palem, tetapi sebenarnya mereka itu individu yang berbeda. Kemudian tingkat ekosistem atau tempat hidup. Setiap ekosistem memiliki ciri khas tersendiri. Keragaman ini menggambarkan jenis individu apa yang tinggal di lingkungan tersebut atau ekosistem tersebut. Faktor abiotik dan komposisi jenis populasi organisme menjadi petunjuk adanya keanekaragaman tingkat ekosistem ini. Yang selanjutnya adalah 6. Upaya konservasi keanekaragaman hayati. Pemanfaatan sumber daya alam yang berlebih tanpa dilakukannya reboisasi atau peremajaan menyebabkan hilangnya keanekaragaman hayati. Keanekaragaman hayati yang hilang karena ekosistemnya telah dirusak oleh manusia. Atas dasar itu, pemerintah juga membentuk Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang pengelolaan lingkungan hidup. Upaya pelestarian keanekaragaman hayati terbagi menjadi 2, yaitu pembiakan secara in situ dan pembiakan secara ex situ. Pembiakan secara in situ
ada pembiakan yang dilakukan di habitat aslinya. Contohnya cagar alam, suaka marga satwa, taman nasional. Sedangkan pembiakan ex situ ialah pembiakan yang dilakukan di tempat khusus. Contohnya adalah kebun binatang. Selain itu ada juga beberapa hal lain yang dilakukan seperti reboisasi, rehabilitasi, tebang pilih. Asas yang digunakan dalam pengelolaan lingkungan hidup adalah asas tanggung jawab, asas berkelanjutan, dan asas manfaat. Berikut ini adalah beberapa jenis upaya konservasi keanekaragaman hayati. 1. Hutan lindung. Hutan lindung adalah kawasan hutan yang sifatnya alamiah, diperuntukkan untuk mengatur tata air, pencegahan bencana banjir dan erosi, serta pemilihan kesuburan tanah. Contoh hutan lindung di Indonesia adalah hutan lindung Sesaut, hutan lindung Kerumutan, dan hutan raya Bung Hatta. Yang kedua, cagar alam. Cagar alam adalah kawasan suaka alam yang karena adanya alamnya mempunyai kekhasan tumbuhan, satwa, dan ekosistemnya atau ekosistem tertentu yang perlu dilindungi dan perkembangannya secara langsung secara alami. Contoh cagar alam di Indonesia adalah cagar alam Rafflesia Aceh, Serbojadi, kemudian cagar alam Pulau Anak Krakatau, cagar alam Gunung Lawrence, dan cagar alam Batu Karu II. Yang ketiga, Taman Nasional. Taman Nasional adalah kawasan pelestarian alam yang mempunyai ekosistem asli dan dikelola dengan sistem zonasi yang dimanfaatkan untuk tujuan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, penunjang budidaya, pariwisata, dan rekreasi. Contoh taman nasional yang ada di Indonesia adalah Taman Nasional Gunung Luser, kemudian Taman Nasional Gunung Gede Pangrango, kemudian Taman Nasional Karimun Jawa, kemudian Taman Nasional Bunaken, Taman Nasional Wakatobi, Taman Nasional Bali Barat, dan Taman Nasional Teluk Cendrawasih. Yang keempat, Suaka Marga Satwa. Suaka Marga Satwa merupakan kawasan suaka alam yang mempunyai ciri-ciri khas berupa keanekaragaman dan keunikan serta satwa yang kelangsungan hidupnya dapat dilakukan pembinaan terhadap habitatnya. Contoh suaka marga satwa di Indonesia adalah pusat pelatihan gajah, Gumai, Pasemah, Maura Angke, Pulau Rambut, dan Jaya Wijaya. Kemudian kebun raya. Kebun raya adalah suatu perlindungan lokasi yang dijadikan sebagai tempat objek penelitian atau objek wisata yang memiliki koleksi flora dan fauna yang masih hidup. Contoh kebun raya di Indonesia adalah Kebun Raya Bogor, dan Kebun Raya Eka Karya. Kemudian hutan wisata. Hutan wisata adalah kawasan hutan yang diperuntukkan secara khusus, dibina dan dipelihara guna kepentingan pariwisata dan wisata buru. Contoh hutan wisata ialah hutan wisata Sancang. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada salah-salah kata, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.